Syakir tuh pokoknya kalau kerja sama yang baik, Syakir akan baik juga kepada dia. Awal kan Syakir kenal memang baik luar biasa kan, apa? Karena memang ya Syakir dengar aja apa yang dia omongin kan, oh baik nih gitu ya kan. Dan Syakir bukan nggak melakukan kewajiban, bahkan kewajiban bulan depan udah Syakir lakuin bulan sekarang gitu loh. Syakir ketika habis syuting, harusnya waktu Syakir buat istirahat, Syakir korbanin buat isi konten buat mereka. Syakir udah ada kira-kira berapa lagu tuh udah Syakir rekam tuh yang bisa ditayangin sebenarnya sampai bulan depan juga masih cukup konten. Jadi kalau dibilang nggak melakukan kewajiban, Syakir udah apa ya, masih jamak masih udah di stok duluan gitu. Soal ini katanya sempat minta persentase pembagian hasil di AdSense, katanya sempat minta naik sampai 50% gitu ya, bener gak sih? Buat konfirmasi aja gitu biar nggak ada. Yang sampai akhirnya dimintain, yang akhirnya dikasihnya 25% dari 15, akhirnya dealnya 25, bener gak tuh? Mungkin kalau semua YouTuber juga disuruh bilang kalau mereka bikin konten, mereka yang promo, mereka yang mereka apa yang gunanya pihak tersebut? saya kira yang ngontek Baim Raffi Ahmad segala macam buat collab, saya kira yang produksi, saya kira yang kadang vlognya saya kira edit juga sama tim Syakir. Terus kita udah lakuin itu semua, kita dikasih 15%. Syakir tanya YouTuber mana yang mau? Dan bukan Syakir mata duitan, tapi kembali lagi kita, kalau Syakir jujur, bukan nyari duit tapi nyari rezeki. Untuk apa? Untuk kemudian kan bisa bermanfaat buat orang. Nah, akhirnya apa, Syakir ya minta kewajaran dong. Bahkan 50%-nya Syakir yakin gak ada yang mau tuh YouTuber. Tapi apa, Syakir karena mau ketika itu ya sudah sama saling nyaman. Tapi kemudian dia membuka masalah yang di publik, ya sudah terpaksa kita harus lewat jalur hukum yang Syakir serahkan kepada kuasa hukum gitu. Jadi ya yang kita minta adalah kewajaran, bukan kita mata-duitan, bukan kita kemudian mau gimana-gimana. Yang produksi kita, yang promo kita segala macam. Sedangkan mungkin orang kalau promo di Instagram Syakir gitu ya kan bayar berapa gitu ya kan ya, tapi kemudian itu Syakir gunakan untuk branding akun yang ternyata Syakir nggak tahu bahwa ternyata di situ banyak jebakan dulu Syakir. Oke. Oh benar, bahkan awalnya 70-30 karena ya kan YouTuber aja sekarang 80-20 paling gitu ya kan. Mereka bilang nggak ada dalam sejarah tuh 50-50. Ya coba aja tanya YouTuber yang ada, YouTubernya itu 70, manajemennya 30. Nah di sini ketika saya lihat di kontrak, kok sebenarnya 15%. Sebelumnya ketika sebelum kontrak, ya, ada 9% malah tuh kalau lagu tuh ya. Bayangin aja. Jadi dipotong biaya produksi yang dia bisa tentukan berapapun itu biaya produksinya. Jadi benar-benar ya Syakir minta kewajaran. Akhirnya dia 70 nggak mau, Syakir coba lagi mediasi itikat baik. Ya udah 50-50. Nggak mau juga, dia tetap mau. Syakir 15% 9%. Sementara yang dilakukan adalah apa? Iya, cuman dengan mungkin dengan 200 juta itu. Jadi kalau dia bilang dengan 200 juta dia kemudian bisa mengatur segala macam, ya masa sih ya kan kita ada hak kebebasan segala macam. Jadi kalau dibilang nggak ada itikat baik dari kita, ya kita udah jauh sebelum itu. Ya masa sih Syakir kemudian paham tentang agama juga tapi kemudian nggak mau ada itikat baik. Beberapa kali Syakir sempatkan waktu untuk kemudian berbicara. Dia bilang kita yang minta ganti nama. Awalnya sebetulnya dialah yang minta ganti nama itu. Tapi kemudian juga kita, jadi ya kita cuma bisa berdoa di bulan Ramadan ini. Semoga Allah melancarkan semuanya, Allah berikan yang terbaik. Ya, dalam pembelian lisensi lagu Aisyah sendiri dari pihak Syakir atau mereka? Dan berapa mungkin biaya yang keluar? Nah, itu kan salah satunya juga ketika Syakir nggak diberikan akses, kemudian mereka juga mengubah itu jadi official music video. Terus Syakir tiba-tiba diserang orang kan. Terus Syakir tanya kepada mereka, Syakir ya udah kalau memang udah beli lisensi, Syakir minta lihat suratnya, minta lihat surat lisensi. Oh nggak bisa, Syakir nggak bisa lihat suratnya gini ya kan. Ya mungkin Syakir nggak paham itu kalau etika atau apa, tapi ya
kan di kontrak itu Syakir sebagai penyanyi, masa sih Syakir nggak boleh lihat kontraknya gitu loh, maksudnya supaya orang ini nggak nyerang Syakir aja gitu. Jadi sebenarnya nggak pernah ada eh, lagu itu nggak pernah dibeli sama mereka ya. iya dilihatin ke kita sih enggak, kita cuma disuruh Syakir kamu bilang aja ke netizen kalau kamu udah beli, pokoknya ini udah izin pakai, udah kita beli, udah ada di Joox dan lain-lain. Ya Syakir karena waktu itu ya harus tuzon juga sama orang. Iya akhirnya ya udah Syakir bilang itu dan akhirnya orang nyerang Syakir kan. Dan akhirnya ya sampai sekarang juga lisensi itu belum ditunjukkan kepada Syakir. Jadi Syakir mohon maaf dan Syakir juga sama penyanyinya akhirnya kontek-kontekan, Syakir sampaikan bahwa beginilah keadaan Syakir bang, akhirnya kita saling maaf-maafkan. Tapi untuk label ini kata penyanyinya adalah sebuah masalah karena penyanyi aslinya juga nggak diberikan laporannya oleh pihak label sana juga. Jadi Syakir juga nggak diberikan laporan oleh pihak label Syakir, dia juga penyanyi aslinya nggak diberikan laporan oleh pihak label. Jadi itulah kira-kira. Oke. Tapi ya dan semuanya ini kita harus tetap bersyukur pada Allah. Syakir juga nggak menyalahkan orang yang kemudian berprasangka buruk. Jadi banyak orang kan yang menyalahkan Syakir yang mungkin memang belum tahu yang sebenarnya gitu kan. Kayak Instagram kan kadang kita tahunya orang makan pakai tangan kiri padahal itu mirror ya kan, sebenarnya tangan kanan ya. Itu ya semakin tinggi pohon ya kencang anginnya. Kalau nggak mau jadi pohon yang tinggi jadi rumput aja diinjak-injak. Tapi ya kita harus tahan anginnya lah. Ya buat Syakir segalanya Syakir kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah juga yang menaikkan Syakir. Ya Allah yang mengizinkan Syakir naik dan Allah kalau bukan atas izin Allah, kita pun nggak bisa merendahkan orang. Kita nggak bisa meninggikan atau merendahkan orang kecuali atas izin Allah. Jadi semuanya gimana Allah aja. Kalau Syakir, ya Syakir udah kemudian Allah izinkan bisa bekerja sama Bang Haris Azhar dan yang lain-lain. Itu buat Syakir jadikan sebuah pengalaman. Karena di balik setiap ujian pasti ada hikmah dan pelajaran yang Allah berikan. Ya semoga ini bisa membuat Syakir jadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Diskusi sama orang tua juga nggak sih tapi Minta doa aja sih bagi semua orang tua. Minta doa sama orang tua biar nggak cari lagi. Sama pacaran juga tambah akrab. Ya. Hijau tomat tapi itu.